Penalaran deduktif adalah metode berpikir logis di mana kesimpulan ditarik dari satu atau lebih premis yang sudah diterima sebagai benar. Dalam penalaran deduktif, kesimpulan yang ditarik harus benar jika premis-premisnya benar, karena kesimpulan tersebut secara logis mengikuti dari premis. Penalaran deduktif sering digunakan dalam matematika, logika formal, dan ilmu pengetahuan untuk memastikan kebenaran suatu pernyataan berdasarkan aturan logika. Ciri-ciri penalaran deduktif. Saat bersifat top-down, dari umum ke khusus, penalaran deduktif dimulai dari teori umum atau premis umum yang telah terbukti benar, lalu menurunkan kesimpulan spesifik. 2. Kesimpulan pasti. Jika premis-premisnya benar dan penalarannya valid, maka kesimpulan pasti benar. 3. Struktur formal. Penalaran deduktif biasanya mengikuti struktur logika yang ketat, seperti silogisme, struktur dasar penalaran deduktif. Penalaran deduktif klasik seringkali berbentuk silogisme, yaitu argumen yang terdiri dari dua premis dan satu kesimpulan. Contoh struktur silogisme. 1. Premis 1. Semua manusia akan mati. 2. Premis 2. Socrates adalah manusia. 3. Kesimpulan. Socrates akan mati. Pada contoh di atas, kesimpulan tentang Socrates yang akan mati ditarik dari premis umum bahwa semua manusia akan mati dan bahwa Socrates adalah manusia. Bentuk-bentuk penalaran deduktif. Modus ponens, cara menguatkan prinsip. Jika P IQ, jika P maka Q, dan P benar, juga benar. Contoh, jika hujan turun, maka jalanan akan basah. Hujan turun, jadi jalanan pasti basah Q. 2. Modus tollens. Jika P maka Q dan Q salah, maka P juga salah. Contoh, jika hujan turun P, maka jalanan akan basah. Jalanan tidak basah Q salah, maka hujan tidak turun P salah. 3. Silogisme kategorinsip. Menarik kesimpulan dari dua premis yang mengandung kategori yang sama. Contoh, semua burung bisa terbang. Elang adalah burung, maka elang bisa terbang. 4. Silog hipotesis prinsip. Jika Q right arrow Q dan Q arrow R, maka P right arrow R. Jika saya belajar P, saya akan lulus Q. Jika saya lulus Q, saya akan mendapatkan pekerja R. Jika saya belajar, saya akan mendapatkan pekerjaan. 5. Reduxurdum, prinsip. Untuk membuktikan suatu pernyataan benar, tunjukkan bahwa penolakannya akan menghasilkan kontradiksi atau absurditas. Contoh, jika kita mengasumsikan bahwa 2 plus 2 bukan 4, maka kita akan mendapatkan hasil yang tidak konsisten dalam matematika, yang absurd. Jadi 2 plus 2 harus 4. Contoh penalaran deduktif dalam kehidupan sehari-hari. 1. Contoh sederhana. Premis 1. Semua siswa di kelas ini harus lulus ujian akhir. Premis 2. Ali adalah siswa di kelas ini. Kesimpulan, Ali harus lulus ujian akhir. 2. Contoh ilmu pengetahuan. Premis 1. Semua logam memuai saat dipanaskan. Premis 2. Tembaga adalah logam. Kesimpulan, tembaga memuai saat dipanaskan. Kekuatan dan keterbatasan penalaran deduktif. Kekuatan. Penalaran deduktif sangat kuat karena jika premis-premisnya benar, kesimpulan pasti benar. Keterbatasan, penalaran deduktif hanya dapat menghasilkan kesimpulan yang sudah terkandung dalam premis-premisnya, sehingga tidak bisa menghasilkan pengetahuan baru di luar informasi yang diberikan dalam premis. Penalaran deduktif adalah dasar dari banyak metode analisis dan pemikiran logis, dan sangat penting dalam banyak disiplin ilmu, seperti matematika, filsafat, dan sains. Demikian, semoga bermanfaat.